Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu PDIP bisa kalah jika terus ketinggalan kereta dan sendirian. Ini sesuai yang dilansir oleh Republik Merdeka Politik Ermol.id ya. Jadi memang salah satu saat ini kondisi politik ya benar-benar dinamis ya, dengan adanya kunjungan berbagai parpol ya, termasuk ke koalisi, tetapi ini menyisakan kisah yang kisah yang berkebalikan ya. Di satu sisi orang sibuk ya, adanya kunjungan sahabat politik, di sisi lain PDIP merasa jumawa dengan kondisi sekarang yang tanpa berkoalisi pun bisa mendeklarasikan satu baca pres, tetapi kondisi ini tentu saja agak ancaman, yaitu zona nyaman yang kalau tidak dihati-hati bisa saja ketinggalan kereta, dan itu juga akan bisa ya memunculkan ancaman, yaitu larinya ya, tidak ada kepastian PDIP itu akan bisa menang di Pilpres 2024. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh Republik Merdeka. Republik Merdeka, semua partai politik pada hakikatnya membutuhkan koalisi bersama partai lain dalam menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan pemilu 2024. Pun demikian dengan PD Perjuangan, meski telah mampu memenuhi ambang batas pencapresan tanpa ditambah partai lain. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasyah dalam merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tak peduli dengan manuver partai politik lain dalam meramu pasangan Capres dan Cawapres 2024. Statement Hasto lebih bernuansa arogansi. Karena semua partai pada dasarnya punya klaim bersama rakyat, tetapi dari aspek propaganda politik dan kebutuhan kontestasi, koalisi tetap diperlu, kata Deddy Kurnia pada kantor berita politik Ermol sesaat lalu, Sabtu. Menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, PDIP sudah mulai ketinggalan kereta dalam tanda kutip lantaran partai politik lain sudah sibuk meramu koalisi. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin partai pemenang pemilu 2019 ini akan kalah. PDIP memang bisa sendirian, tapi peluang kalah jauh lebih besar jika sendiri, terlebih jika upaya Nasdem menarik Golkar berhasil pungkasnya. Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya tidak merasa khawatir ketinggalan kereta dalam menghadapi pemilu 2024, sebab PDIP masih bekerja sama dengan parpol pendukung pemerintah Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ditanya lebih jauh mengenai sikap potensi PDIP menjalin koalisi dengan parpol lain, Hasto menegaskan partai berlambang banteng tidak pernah merasa sendirian karena selalu bersama rakyat Indonesia ya. Jadi memang terlalu pede itu kadang tidak baik ya, karena kepedean itu justru akan membuat seseorang itu lalai. Itu kemungkinan juga sama kondisinya ketika seseorang itu di zona nyaman, ketika sudah ada kepastian. Dan ingat ya, hasil PDIP menang itu 2019 ya, 5 tahun ya, dan yang akan kita hadapi adalah kedepannya, yaitu 2024. Banyak sekali yang berubah kalau kita tidak hati-hati dengan konstelasi politik yang sangat dinamis. Bukan tidak mungkin para pemilih PDIP itu akan sifatnya juga sama-sama dinamis, memilih siapa yang lebih menguntungkan. Apalagi kalau kita melihat the ruling party, yaitu PDIP, yang jauh dari kata memberi akomodasi untuk memenuhi kepentingan rakyat. Justru yang terjadi PDIP ketika menghadapi isu-isu tentang kepentingan rakyat, yaitu kenaikan BBM ya, justru berstatement sebaliknya ya. Pada saat naiknya harga minyak goreng, justru statementnya tidak memberikan solusi, malah banyak sekali ya tidak mengakomodasi kepentingan rakyat ya. Misalnya kalau minyak goreng mahal ya, pakai direbusnya, itu saja ini akan dalam tanda kutip ya menimbulkan kemarahan publik. Jadi partai wong cilik tidak mendukung kepentingan wong cilik yang bisa
minimal ya, kalaupun tidak bisa memberikan bantuan secara fisik ya untuk mengubah kebijakan itu ya adalah ya bersama-sama rakyat. Nah sekarang ya kondisinya PDIP terkesan ya rakyat itu masih bersama mereka, tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya di 2024 ya rakyat itu akan tetap memilih PDIP ya, sama kondisinya seperti Demokrat yang menang di 2 periode tetapi jeblok di Pilpres 2014 hingga saat ini. Kemungkinan kondisi yang zona nyaman itu yang melalaikan bisa saja terjadi pada PDIP. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.